bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama kami di Doa Kekuatanku Channel. Hari ini Sabtu 5 Februari 2022, pekan biasa yang keempat. Hari ini juga kita merayakan peringatan seorang perawan dan martir, yakni Santa Agatha. Doa bersama hari ini akan dibawakan oleh Suster Maria Anuncia PRR dari komunitas PRR Magnificat Yogyakarta. Sabda Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan hari ini dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Renungan dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Wigberta PRR dari Malang, Jawa Timur dengan tema Jembatan yang Mendamaikan. Mari kita awali doa dan permenungan kita dengan mengundang kehadiran Roh Kudus untuk menyertai dan menuntun perjalanan hidup kita hari ini. Datanglah bila hamba hatiku, hiburlah bila hamba cintaku, cairkan bila beku hatiku, segarkan bila layu jiwaku. Tuhan, sumber hidupku, hanya Engkau arah hidupku, hanya Engkau arah hidupku. Bangkitkan bila jatuh imanku, hidupkan bila mati semangatku, hapuskan dari noda dosaku, singkirkan dari segala yang palsu. Tuhan, sumber hidupku, hanya Engkau daya hidupku, hanya Engkau arah hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami kembali menghaturkan syukur dan limpah terima kasih kepadamu untuk rahmat penyertaan-Mu yang Engkau curahkan kepada masing-masing kami. Kami mohon kepadamu Tuhan, semoga dengan rahmat-Mu yang kami peroleh, kami dimampukan untuk berlangkah membagikan rahmat kepada sesama yang ada di sekitar kami. Kami juga mohon kepadamu, utuslah terang Roh Kudus-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, meringankan langkah dan tangan kami, agar kami pun mampu berlangkah menjadi jembatan damai kepada sesama yang ada di sekitar kami. Engkau Tuhan selalu kami puji hari ini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai dengan 34. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat.
Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jembatan yang mendamaikan. Bapak, Ibu, sama saudara dan saudariku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Mengawali permenungan kita kali ini, baiklah kita sejenak mengenang sejarah singkat dari seorang tokoh yang kita peringati hari ini. Dia adalah Santa Agatha, seorang perawan dan martir. Dia lahir di Sisilia, Italia, sekitar tahun 231. Agatha adalah seorang gadis keturunan bangsawan yang terkenal pada masa itu. Dia memiliki paras yang elok dan dikagumi oleh banyak orang. Meskipun banyak yang mengaguminya, tetapi Agatha tidak sombong. Santa Agatha sangat mencintai orang-orang miskin, suka menolong, dan selalu sopan dalam bertutur kata dan bertindak. Parasnya yang elok membuat banyak pria yang jatuh hati kepadanya. Tetapi Agatha lebih memilih dan memutuskan untuk hidup tanpa menikah bagi Tuhan. Agatha meninggal dengan cara yang sangat tragis, yaitu tubuhnya dibakar hidup-hidup oleh Quantianus, seorang wali kota Sisilia yang juga merupakan seorang anti-Kristus. Santa Agatha dihormati sebagai pelindung penderita kanker payudara. Hal yang selalu diandalkan oleh Agatha ialah kekuatan doa. Doa yang selalu didengungkan oleh Santa Agatha adalah, Yesus Tuhanku, Engkau melihat hatiku, Engkau melihat keinginanku. Sekarang aku takut, Yesus, Engkaulah yang memiliki tubuh dan jiwaku. Lihatlah Yesus, tolonglah aku untuk menang. Inilah doa yang dipanjatkan oleh Santa Agatha. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada Injil hari ini, kembali kita diajak untuk mencari dan menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita. Kita mendengar kisah bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang, bagaimana para rasul kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya tentang apa yang telah mereka kerjakan dan ajarkan. Bagaimana Yesus dan para rasul mengolah antara pelayanan dan hidup kerohanian, serta bagaimana orang banyak berusaha datang kepada mereka untuk mendapatkan tujuan hidup. Jembatan yang mendamaikan tertuju pada diri Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Kita tahu jembatan adalah suatu sarana yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terpisah atau sebagai penghubung yang harus dilewati. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku,
yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tahu bahwa Yesus memberikan diri sepenuhnya menjadi jembatan yang mendamaikan manusia dengan Allah Bapa. Memberi makan 5.000 orang mengarah kepada kebutuhan rohani. Bahwa Yesus tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan mulai mengajarkan banyak hal kepada mereka. Yesus menjadi jembatan yang mendamaikan untuk dilewati oleh banyak orang yang menghantar mereka untuk sampai kepada tujuan. Dan apa yang Yesus lakukan menjadi model bagi para rasul untuk bertindak. Markus bab 6 ayat 30. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Itu berarti para rasul juga senantiasa menjadi jembatan yang mendamaikan bagi banyak orang, sebagaimana yang diperbuat oleh Sang Guru, sebagai saluran cinta kasih Bapa kepada umatnya. Pertanyaannya, mengapa Yesus dan para rasul sanggup menjadi jembatan yang mendamaikan? Jawabannya adalah karena Yesus selalu mengarahkan seluruh dirinya hanya kepada kehendak Bapa dan ketergerakan hatinya oleh belas kasihan kepada manusia yang begitu dikasihinya. Para rasul yang mengikuti Yesus oleh karena kepercayaan juga mampu meneladani seluruh pribadi Yesus yang berbelas kasih. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengakhiri renungan kita pada hari ini dengan sebuah pertanyaan refleksi bagi kita. Apakah kita menjadikan Yesus sebagai jembatan yang membawa kedamaian dalam mencapai tujuan yang hendak kita capai? Dan apakah kita mau dan mampu menjadi jembatan yang mendamaikan banyak orang? Mari kita isi diri kita dengan doa, pengharapan, iman, dan kasih. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan sejenak kita merenungkannya, marilah kita bersatu hati memanjatkan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang ditimpa bencana alam, ya Bapa, kami mohon, semoga dalam kesulitan sekalipun, sesama saudara-saudari kami tetap berharap kepadamu. Kuatkanlah, tabahkanlah, dan teguhkanlah iman mereka akan Dikau, agar mereka tidak berputus asa dalam saat-saat sulit hidup mereka, tetapi membuat mereka untuk tetap percaya penuh kepada penyelenggaraan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang masih menyeleweng dari ajaran-Mu, Bapa, kami mohon rahmat dan bantuan-Mu untuk menggerakkan dan menarik kembali mereka yang telah menyeleweng dari ajaran-Mu, terutama mereka yang diam-diam melakukan praktek hidup yang bertolak belakang dengan ajaran iman Kristiani. Semoga berkat rahmat dan bantuan-Mu, mereka kembali menyadari bahwa Engkau satu-satunya Allah sebagai sumber segalanya, bukan percaya akan hal yang sia-sia belaka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sesama saudara kami yang telah meninggal dunia, Bapa, kami mohon, terimalah jiwa sesama saudara kami yang telah Kau panggil kembali dari dunia ini menuju tanah air surgawi-Mu. Bebaskanlah mereka dari belenggu kedosaan dan anugerahkanlah mereka dengan sukacita kekal dalam kerajaan surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit,
Ya Bapa, Engkau bersabda bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Kami pasrahkan mereka yang sakit ke dalam penyelenggaraan-Mu. Kami percaya sungguh bahwa Engkau pasti akan melakukan yang terbaik bagi saudara-saudari kami yang sakit. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita menyatukan doa-doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, Doakanlah kami. Santo Yosef, Doakanlah kami. Santo Gabriel, Doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, Doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus Sampai selama-lamanya. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat-sahabat doa kekuatanku, terima kasih telah bergabung bersama kami di doa dan permenungan hari ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan tekan tombol like, subscribe, comment, and share. Jangan lupa juga ya, tekan tombol loncengnya. Sampai jumpa di doa dan permenungan hari berikutnya. Kami hadir menyapa di setiap